Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adu nekanana sapa sira kabeh, adu nekanana sapa sira kabeh zakata abna nikum, zakate piro-piro badane sira kabeh, biqauli la ilaha illallah, kelawan ngucap la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Zakat itu tidak tertentu pada materi saja, tapi juga zakat itu mencakup terhadap bacaan atau wiridan. Nah, zakatnya badan kamu itu adalah dengan cara dibacakan kalimat la ilaha illallah. Kamu setiap waktunya memanfaatkan badan. Tangan dipakai untuk makan, mata dipakai untuk melihat, terus kaki dipakai untuk berjalan. Nah, semua penggunaan itu ada pajaknya atau ada zakatnya. Nah, pajak menggunakan fasilitas badannya itu apa? Yaitu adalah dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dinamakan zakat itu kan wajib ya, zakat itu wajib, tidak ada zakat yang sunnah. Kalau sunnah berarti sodakoh ya, zakat itu tidak ada kecuali yang wajib, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora nana utawi kaula yakulu kang maca sapa abad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iku illa qala angin dawu sapa Allah taala dawuhe sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati. Sodako bener sopo abdi kaula ingsun, ana utawi ingsun iku Allahu Allah, la ilaha ora nadat kang den sembah iku maujud illa ana angin ingsun. Ushidukum nyakseni sopo ingsun ing sira kabeh ya malaikati he piro-piro malaikat ingsun. Jare Gusti Allah, sapane wong kang maca kalimat la ilaha illallah, maka saya akan memanggil malaikatku untuk menyaksikan bahwa qad ghafartu, teman-teman ngampura sapa ingsun lahu maring abad ma ing dosa taqaddama kang ma ing perkara taqaddama kang dadi dingin apa ma min dzambihi saking dosane abad, wa malan perkara ta'akhara kang dadi akhir apa ma. Gusti Allah ngongkon ya ngundang malaikat rongokaken, iki ana kaulane ingsun, ana makhluke ingsun, ana hambane ingsun, tes maca kalimat la ilaha illallah, mulai ya saat ini pula saya mengampuni dosanya, baik dosa yang telah lewat ataupun dosa yang akan datang. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapene wong iku qala maca sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah kholison, hale wong kang ikhlas, wong kang murni, mukhlison tegese ya tur wong kang ikhlas, wong kang banget ikhlase, dakhala mangka manjing sapa wong aljannata ing surga. Sapane wong kang maca la ilaha illallah kanti ikhlas, kanti temenan, duduk karena apa-apa,
benar-benar dengan penuh pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka orang tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kana kang ana opo awwalu kalamihi kawitane ucapane man iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ning kono harokate fathah ya diganti ya. Opo awwalu kalamihi kawitane pengucape man iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi lan akhire kalame man, lan akhire kalame man iku la ilaha illallah, wa amila lan amal sapa man alfasayiatin ing sewu kaalaan, ing sewu kemaksiatan ya, atau ing sewu keburukan, in asyalamun urip sapa wong alfasanatin ing dalam waktu 1000 tahun, ing dalam waktu 1000 tahun layas aluhu kang ora layas aluhu mangka ya, mangka ora bakal takon ing wong sopo Allahu Allah andambin saking dosa wahidin kang siji. Jare Kanjeng Nabi, sapane wong kang awal kalimate, awal ngucape, awal pembicaraannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian orang itu melakukan amal buruk selama 1000 kali, kemudian dia hidup selama 1000 tahun, maka oleh Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban sama sekali. Artinya dosa yang dilakukan selama 1000 tahun tadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban, artinya dosanya itu diampuni. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qala dawu sapa man la maca sapa man la ilaha illallah, ing kalimat la ilaha illallah, min ghairi ajabin kelawan tanpa gawok. Gawok itu ujub. Ujub itu artinya apa? Ujub itu menganehkan diri, ya, menghebatkan diri, meninggikan diri. Ih, saya ini bisa ini. Ih, ternyata saya itu bisa begini, bisa begini. Nih, saya ini bisa begini. Ujub. Nah, ujub itu ngunggulakan awak dewek, ya, mengherankan diri sendiri. Toro mangka mabur biha kelawan gawa kalimat la ilaha illallah opoto irun manuk tahtal arsy ing dalem ngisore langit, ing dalem ngisore arsy, yusabbihu hale maca tasbih opoto ir ma'al musabbihina sertane piro-piro makhluk kang maca tasbih ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Jare Kanjeng Nabi maning, sapane wong kang maca kalimat la ilaha illallah dengan tanpa ujub, dengan tanpa sombong, dengan tanpa ria, maka kalimat itu akan diantarkan oleh burung di bawah arasy, kemudian dibacakan orang itu, ya, kalimat beserta nama orang yang membacanya itu dibawa oleh burung ke atas arasy, kemudian disampaikan, diumumkan oleh kepada malaikat yang ada di sana bahwasannya hamba ini telah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah para malaikat mendengar pengumuman dari burung itu, ya, mereka para malaikat itu membacakan tasbih untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Jadi sampean maca kalimat la ilaha illallah ning kene, ya, maka kalimat itu akan dibawa oleh burung. Nah, burung itu ya utusannya Gusti Allah, ya, bukan burung-burung biasa. Artinya burung-burung yang menjadi utusannya Allah, diantar, dibawa ke atas arasy, kemudian diumumkan di sana,
ya malaikat sana bahwa hamba ini telah membaca kalimat la ilaha illallah, maka seketika itu para malaikat membacakan tasbih untuk orang tersebut, ya, yang pahalanya diberikan oleh kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Wa yuktabu lan den tulis lahu kadue man opo sawabuhu ganjarane man. Bacaan tasbih yang dibaca oleh para malaikat itu pahalanya diberikan untuk orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi mengkenen ya, wirid itu banyak sekali macamnya. Ada namanya tahmid alhamdulillah, ada kalimat tasbih subhanallah, ada kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, ada kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, semua kalimat itu banyak sekali, masing-masingnya itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Lah, wirid-wirid tadi itu tidak akan sempurna kecuali kita itu memahami, mengetahui faidahnya. Sampean membaca wirid itu hanya mendapatkan pahala wirid saja. Tapi ketika sampean membaca wirid besertaan dengan tahu faidahnya, maka ini akan ada tambahan, yaitu kamu akan mendapatkan faidah dari bacaan tahmid itu atau bacaan wirid tersebut. Sampai maca la ilaha illallah, orang ngerti la ilaha illallah itu fungsi apa, orang ngerti bahwa la ilaha illallah itu faidahnya apa, maka sampean itu hanya mendapatkan pahala wirid saja. Tapi ketika sampean ngerti dan yakin bahwa bacaan ini bisa menghasilkan begini-begini, maka insya Allah bacaan wirid itu di samping sampai mendapatkan pahala wirid, juga sampai itu akan mendapatkan faidah manfaat dari bacaan tersebut. Misalkan mau iki ya, sampai wong kamaca kalimat la ilaha illallah, maka mengkenen sapa kamaca kalimat la ilaha illallah, maka oli mengkenen. Sampean kan ngerti. Nah, sampean amalkan dan sampean yakini bahwa sampean itu akan mendapatkan pahala itu, akan mendapatkan faidah itu, maka baru sampean itu akan mendapatkannya. Tapi kalau sampean nggak ngerti apa-apa, sampean cuma disuruh baca ini, tidak diterangkan itu faidahnya apa, itu hikmahnya apa, ya maka sampean hanya mendapatkan pahala wirid saja. Makanya perlunya ilmu itu di sini. Sampean mengamalkan dan sampean itu tahu ya apa yang diamalkan sampean itu apa faidahnya yang diamalkan sampean itu apa. Ini sampean perlu tahu. Nah, taunya bagaimana? Yaitu adalah dengan cara mengaji seperti ini. Mau kan sampean kan ya cuma wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bliweru la ilaha illallah ku apa? Bliweru la ilaha illallah ku manfaatnya ku apa? Nah, setelah sampean tahu, sampean pahami satu persatu. Tadi pahalanya baca la ilaha illallah itu begini, faidahnya begini, manfaatnya begini. Itu sampean yakini supaya sampean mendapatkan faidah-faidah dari bacaan la ilaha illallah itu. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong pada karo maca Quran tanpa mengerti artinya memang dapat pahala. Dapat pahalanya itu karena bacaan Qur'annya. Tapi kalau sampean baca Quran dan tahu artinya, maka sampean akan mendapatkan dua pahala. Pahala dari bacaan Qur'annya dan pahala dari memahami artinya itu. Beda orang yang baca Quran tahu artinya dengan orang yang tidak tahu artinya itu, tentu pahalanya itu berbeda. Nah, iki ya weru ya manfaate ilmuku mengkenenku. Man utawi sapane wong iku qala maca sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan kelawan saambalan hufiro mangka den ampi ya lahu kadwe man apa dzunubu pira-pira dosane man. Wa ing kanat senajan ana apa dzunub iku mithla zabadil bahri madani untuke segara. Untuke segara pirang-pirang sampean bakal nyuci ning ember untuk ora bisa dihitung kan ya. Pirang-pirang saking akeh untuk. Baru ki untuke segara beku luase beli kira-kira. Ya mbuh masyaallah. Sapane wong kang maca kalimat la ilaha illallah, maka semua dosanya itu diampuni, sekalipun dosa itu sebanyak untuk yang ada di lautan.
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra ing dalem nalikane lewat sapa al mukminu wong mukmin alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan, faqala nuli maca sapa mukmin la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwaro mangka bakal madangaken sapa Allahu Allah mangka bakal madangaken sapa Allahu Allah tilkal kuburo ing mengkonon-mengkonon kuburan kullaha ya sekabehe tilkal kubur ya. Sapane wong kang lewat kuburan ya, sapane wong kang lewat kuburan terus maca la ilaha illallah ila akhirih maukah sampai wa ala kulli syai'in qadir diarahkan kepada ahli kubur, maka Allah akan menyinari semua penghuni kuburan yang ada di tempat itu. Ya, bukan hanya satu kuburan, tapi semua orang yang ada di kuburan itu semuanya akan mendapatkan cahaya dari Allah berkat bacaan la ilaha illallah ila akhirih tadi. Nah, ini penting. Dulu waktu saya mondok, ya, saya sekitar dapat 3 tahun. Kamar saya kebetulan dekat makbaroh. Ya, kamar saya itu di kamar N Al-Ikhwan. Entah bukan dari guru, bukan dari kitab, tiba-tiba saya itu punya inisiatif. Setiap kali melewati kuburan makbaroh masyayikh, saya berhenti kemudian saya bacakan Fatihah. Setiap lewat, sekalipun lewatnya 10 kali, saya selalu berhenti dan baca Fatihah untuk masyayikh. Ya, misalkan mau ke masjid kan lewat kuburan itu ya, lewat makbaroh, saya berhenti baca Fatihah. Pulang dari masjid berhenti lagi baca Fatihah. Mau ke warung kebetulan lewat makbaroh berhenti lagi baca Fatihah. Bolak-balik baca Fatihah bertahun-tahun. Dan entah itu ya, saya melakukan itu bukan dari siapa-siapa, inisiatif sendiri, krentek dewek nih, ati krentek dewek pengen maca Fatihah nganggo masyayikh. Saya lakukan bertahun-tahun. Lah pas saya kuliah di Maroko, saya baca kitab Syawahidul Haq. Syawahidul Haq itu tentang masalah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah atau amaliyah NU. Di sana diterangkan begini, barang siapa yang mendatangi suatu kuburan, jika yang datang itu orang alim, ya, orang yang alim, dan yang dikubur orang yang ada dalam kuburan itu orang yang biasa, maka orang alim tadi itu akan menyinari terhadap penghuni kuburan tersebut. Jadi kuburannya mau peteng rubet, ditekani wong alim mau, maka akan jadi terang, akan menjadi padang. Sebaliknya, jika yang datang itu orang biasa, misalkan santri, yang didatangi itu adalah kiainya atau seorang ulama, seorang kiai, maka cahaya yang ada dalam kuburan itu akan menyinari terhadap santri yang datang tersebut. Itu saya dapat apa artinya, dapat keterangan seperti itu. Dan ini akan menjadi alaqah, akan lahir suatu hubungan, ya, suatu hubungan ikatan batin antara orang yang membacakan Fatihah untuk kuburan tadi dengan penghuni kuburan tersebut. Jadi ada alaqahnya begitu. Oh, ternyata ada keterangannya. Saya amalkan bertahun-tahun baru dapat keterangannya. Ternyata orang yang mendatangi kuburan, jika yang datang itu orang alim, maka orang yang di kuburannya itu dia mendapatkan sinar dari orang yang datang tersebut. Sebaliknya jika orang yang datang itu orang yang bodoh, sedangkan orang yang dikuburnya itu orang yang alim, maka cahayanya itu akan menyinari terhadap orang yang datang tersebut. Itu saya baru dapat keterangan seperti. Lah ini di sini sama. Barang siapa yang lewat kuburan sampai baca la ilaha illallah, maka bacaan itu akan menyinari terhadap penduduk kuburan. Walaupun sampai baka lewat mendini kuburan kayak terutama kuburan wong alim, kuburan masyayikh, kuburan ulama atau kuburan wali, sampai sempatkan berhenti sejenak saja, ya, untuk bacakan Fatihah. Ya, misalkan sampai lewat Fatihah, udah nggak apa-apa.
pengen diselesaikan di situ atau sambil jalan nggak apa-apa. Yang penting sampean berhenti kemudian baca Fatihah. Setelah itu kamu boleh jalan lagi, nggak apa-apa. Wa ghafarolan ngampura sapa Allah liqailiha kaduwe wong kang maca kalimat la ilaha illallah wa kataba lan nyatet sapa Allah lahu maring wong alfi hasanatin ing ya 1000 kali 1000 berarti sejuta kebagusan wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu maring wong alfi darajatin ing sejuta derajat wa hatta lan lebur sopo Allah anhu saking wong alfi sayiatin ing sejuta perkara dosa atau ing sejuta perkara ala atau ing sejuta dosa. Mau sapane wong kang maca kalimat mau, maka manfaatnya bukan hanya untuk orang yang kamu tuju saja, untuk ahli kubur saja, tapi juga manfaatnya untuk orang yang membaca tadi. Orang yang membacanya itu akan mendapatkan 1 juta kebaikan, 1 juta pahala, dan akan diangkat 1 juta derajat, dan juga akan dihilangkan 1 juta dosa. Al-babu tawi bab atsalitu kang kaping 3 iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ing dalem nerangaken kautamaane maca bismillahirrahmanirrahim. Qala daus kasapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamin abdin oranana utawi kawula yakulu kang maca sapa abad bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim illa dzaba angin kebakar opo asyaitonu setan kama yadhubu kaya oleh kebakar opo arrososu timah ala nari ing atase neraka. Jare Kanjeng Nabi sapane wong kang maca bismillahirrahmanirrahim maka setan sing ana ning iringane bakal kebakar. Setan sing ganggu sampeyan bakal kebakar pada kaya kebakarane timah ning jero neraka. Timah cemplungaken ning jero neraka iku bakal kebakar, lumer. Ya begitu juga setan. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim maka setan itu akan terbakar. Jadi sampean harus tahu dulu ilmunya. Ilmu membaca bismillah itu manfaatnya seperti ini. Nanti sampean amalkan, insya Allah akan terasa manfaatnya. Baru akan bisa reaksi manfaatnya. Tapi kalau kamu tidak tahu ilmunya, hanya baca-baca saja, maka yang ada kamu itu hanya mendapatkan pahala membaca saja. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin oranana utawi kaula yaqulu kang maca sapa abad bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim illa amaro angin perintah sapa Allah taala al kiramu ing pira-pira malaikat kang mulya al katibina pira-pira ya. Al-kiroma ing piro-piro malaikat kang mulya, al-katibina piro-piro kang nyatet ya, merentai ayak tubuh ing yenta nyatet sopo katibin kiromal katibin fi diwani ing dalam buku catetane abad arba'amiati hasanatin ing 400 kebagusan ya. Sapane wong maca bismillah Gusti Allah ngongkon malaikat yang bertugas mencatat amal baik untuk mencatat hamba tersebut ya, diberi 400 pahala. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa nang iku qala maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim marotan kelawan saambalan lam yabqa mangka ora tetep min dzunubihi saking dosane man apa dzarratun sakwiji sawi ya, sakwijil sawi apa dzarratun sakwijil sawi atau sak semut budak. Nah, semut budak ku mbok kaya ngapa? Semut benda paling cilik ku arane dzarrah. Ya, sapane wong maca bismillahirrahmanirrahim meskipun sekali maka Allah tidak akan meninggalkan dosa untuknya sekalipun 1 biji sawi. Itu tidak akan ada.
Artinya orang itu akan benar-benar bersih dari dosa. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kataba nyatetnya nulis sapa man bismillahi ing kalimat bismillahi fajawada nuli bagusaken sapa man takdiman karena ngagungaken lillahi maring Allah ghufira maka den ampuni lahu kadwe man apa ma perkara takut dama kang dadi dingin apa ma min dambi saking dosane man wa malan perkara ta'akhir kang dadi akhir apa ma. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau iku nyatet. Jadi bismillahirrahmanirrahim iku bisa dibaca, bisa ditulis pada baik anak ganjarane. Dibaca anak ganjarane, ditulis pun ada ganjarannya. Idza kataba indal nalikane nulis sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim fal yamudda mangka becik ndawaaken sapa man ar-rahmana ing lafat ar-rahman sapane wong sing nulis kalimat bismillahirrahmanirrahim maka hendaklah panjangkan lafat ar-rahmannya. Jadi lafat ar-rahman dawa pisan. Misalkan bismillah terus ar-rahman ar-rahim begitu. Jadi kalau bikin khot itu begitu. Bismillah ya pendek terus ar-rahman panjang ar-rahim begitu. Itu ada sirinya sendiri, ada hikmahnya sendiri ya. Itu jadi siapa yang nulis bismillahirrahmanirrahim hendaklah lafaz ar-rahmannya itu kamu panjangkan. Bakal khot mengkonon cuma ya sampai misalkan nulis pelajaran apa terus buru-buru iso ora apa-apa. Ini artinya bagusnya lafaz ar-rahmannya itu dipanjangkan. Kalau bikin khot seperti itu. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala tamasatuna Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana maesi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira lintang wa zayyana lan maesi sapa Allah al malaikata ing malaikat bi Jibrila kelawan anane malaikat Jibril wa zayyana lan maesi sapa Allah al jannata ing surga bil huri kelawan bidadari wal kusuri lan kusur. Jadi setiap sesuatu itu ada hiasannya. Hiasannya langit itu adalah bintang. Bintang tanpa langit maka tidak akan indah. Kenapa? Ya, luar angkasa itu begitu indah, langit itu begitu indah karena di atas itu banyak bintang-bintang bergerlipannya. Bintang-bintang bergerlipan itu yang menjadi indah. Begitu juga malaikat itu menjadi mulia karena adanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang lain. Begitu juga surga itu tidak akan berarti apa-apa jika di dalamnya itu tidak ada bidadari. Napa wong iku pada rebut-rebutan manjing surga? Napa wong iku pada balap-balapan manjing surga? Sebab di dalam surga itu terdapat pada para bidadari. Bidadari yang menyenangkan. Wa zayyana lan maesi sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin kelawan anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Gusti Allah menghiasi memuliakan para nabi itu karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa zayyana lan maesi sapa Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jum'ati kelawan anane dina Jumat. Nah, hari-hari itu akan terasa indah, akan menjadi indah dengan sebab adanya hari Jumat. Malah sampai aku paling seneng bakal pengen dina Jumat. Seneng sampean dudu nanggo ibadah tapi karena libur ngaji libur sekolah sapa nang. Sapa nangis? Alanta. Wa zayyana lamma ismasi sapa Allah al-layaliya ing pira-pira wengi bilailatul qadri kelawan anane Lailatul Qadar.
Malam itu menjadi indah karena ada Lailatul Qadar. Langkah Lailatul Qadar, ya, para malaikat, para nabi, para ulama itu tidak ada yang qiyam, ya, qiyamul lail, tidak ada yang qiyam, ibaratnya itu tidak akan menarik, ya. Malam itu tidak akan menarik apa-apa. Kenapa malam itu menjadi menarik sekali? Karena di dalam malam itu terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang indah sekali. Nah, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang tertentu yang diberi ilmu mukasyafah oleh Allah yang bisa menembus alam-alam gaib. Jadi kita ini termahjub, terhalangi, nggak bisa melihat keindahan malam Lailatul Qadar. Yang bisa tahu itu ya orang-orang tertentu. Makanya apa? Para ulama, para wali beli kiyang ngurusi dunia itu beli kiyang, tidak tertarik sama sekali. Setiap harinya itu ibadah terus, setiap harinya itu wiridan terus. Karena apa? Karena sudah tidak menarik, sudah tidak butuh dengan dunia. Itu makomnya. Kalau kita ya nggak bisa. Kita suruh tidak butuh dunia itu nggak kuat. Iman kita itu nggak kuat. Sampean hidup tanpa memegang uang itu nggak bisa. Sampean hidup tanpa punya ini punya itu nggak bisa. Makanya ibadah manusia itu bertahap. Kita nggak bisa langsung tingkat tinggi, nggak bisa. Ibadah kita ini langsung kita naik ibadahnya seperti para wali, nggak bisa. Ya ibadah kita pelan-pelan. Ya kelas awamil, ya ibadahnya apa? Ya sholatnya ya sholat duha. Bakal wis naik jurmiyah ditambah karo sholat witir. Bakal wis naik maning imriti ditambah karo sholat tahajud. Bakal wis alfiyah mestinya ditambah duduk turu bae. Wis alfiyah malah nganggo turu. Wa zayyana lan mais-maisi sapa Allah asyuhura ing pira-pira wulan bisyahri Ramadhana kelawan anane wulan Ramadan. Jadi dari sekian bulan yang jumlahnya ada 12 itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, penanggalan Hijriyah dengan penanggalan Masehi itu hitungannya berbeda. Kalau Hijriyah itu jumlahnya cuma ada 2. Kalau tidak 29, 30. Tidak ada yang 28, tidak ada yang 31. Makanya ngitungnya paling enak itu Hijriyah. Tapi kalau Masehi ada yang 28, ada yang 29, 30 bahkan 31. Sehingga perputarannya itu berbeda. Ya, perputaran penanggalan Hijriyah itu adalah menggunakan rembulan, sedangkan penanggalan Masehi itu menggunakan matahari. Ini jelas jumlahnya berbeda, lebih lama, lebih banyak penanggalan Masehi. Lah Masehi itu apa? Diambil dari kata Masih. Masih itu adalah sebutan untuk Nabi Isa. Makanya Masehi itu dimulai dari kelahirannya Nabi Isa. Sekarang tahun 2023, berarti Nabi Isa itu umurnya wis 2023 tahun. Sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa iki masih urip, durung mati. Ya. Nabi-nabi kabeh wis wafat kabeh, Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Jadi ceritanya Nabi Isa itu dikejar-kejar umatnya karena dianggap aneh, manusia yang aneh, manusia yang lahir tanpa ayah ini kan aneh sekali. Akhirnya apa? Akhirnya oleh umatnya itu disembah-sembah. Ya, disembah-sembah, cuma Nabi Isa nya nggak mau karena bukan Tuhan. Jangan nyembah saya. Yang kamu sembah itu adalah Gusti Allah. Kok kamu malah nyembah saya? Saya ini masih manusia seperti kalian semua. Begitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa itu dikejar-kejar. Ya tujuannya pengen menangkap. Kemudian Nabi Isa itu supaya jangan lari, disalib. Biar dipenteng badannya, kemudian dipaku tangannya, dipaku kakinya, dipenteng supaya bisa disembah setiap waktunya. Tapi Allah tidak ridho. Akhirnya apa? Akhirnya begitu Nabi Isa dikejar-kejar sampai terakhir masuk ke dalam rumah, sudah nggak ada pintu lagi. Akhirnya umatnya hayo penlunga mendimaning. Terus akhirnya apa? Akhirnya Gusti Allah jukut Nabi Isa mau dijukut
gawa menduwur diganti karo bature sing wajah mirip karo Nabi Isa. Akhirnya orang yang ditangkap oleh umatnya, ya, oleh pengikutnya Nabi Isa itu bukan Nabi Isa, itu temannya yang wajahnya mirip. Makanya tidak benar Yesus itu, Nabi Isa itu nggak benar itu. Kalau misalkan itu benar ditangkap, bahwa yang ditangkap itu adalah temannya, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke atas, ya, disuruh nunggu di atas, nanti turunnya lagi itu pas mau hari kiamat. Jadi Nabi Isa turun, begitu Dajjal nongol, Nabi Isa turun, ya, turun untuk menghadapi, ya, untuk meluruskan umatnya Nabi Muhammad yang sudah pada situ sudah banyak yang tersesat, ya, disesatkan oleh Dajjal itu, diluruskan oleh Nabi Isa. Kemudian baru terjadilah hari kiamat, semua dimatikan, semua dihancurkan, sampai yang terakhir itu adalah malaikat Israel. Jadi makhluk yang terakhir mati ku malaikat Israel. Kenapa? Ya sebab malaikat Israel ku sing nyekel kunci nyawa. Ya, sing megang kunci nyawa itu adalah malaikat Israel. Lah, malaikat Israel mati langsung dicabut oleh Allah. Lah, setelah mati semua, kemudian dihidupkan lagi. Manusia tadi dihidupkan lagi, termasuk manusia-manusia yang ada di kuburan, semuanya dari zaman dulu, zamannya Nabi Adam sampai terakhir manusia yang hidup pada hari kiamat itu dihidupkan kembali, kemudian digiring ke alam mahsyar. Jadi alam mahsyar itu alam gabungan antara bumi dan langit, dihamparkan dari siji. Oh, ya, wis langka wit-witan, wis langka wis langka apa-apa, jadi blong, ya. Apa artinya? Tidak ada bangunan apa-apa. Kemudian dikumpulkan di situ dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian matahari nongol maret ning alam mahsyar mau. Jadi matahari ku yus ning dure endas. Matahari sekian kang adobe ku panas pisan, barang ki matahari ning dure endas. Ya Allah alam. Mulane wis akhirat itu tidak bisa dipikir dengan akal, tidak bisa dipikir dengan dijangkau dengan akal. Cara menghadapinya bagaimana? Ya, cara menghadapinya itu dengan amal kita. Kita nggak bisa berlindung dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita seperti dunia ini kita lari, kita pakai ini nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat itu adalah amal kita sendiri. Ya wayakun niku wis langka batur, langka sedulur, langka anak, langka embok, langka wong tua wis dewek-dewek uripe. Dewek-dewek, ya. Pada susah kabeh, mlayu mene langka sing nulungi, mlayu mene langka sing peduli, mene langsung peduli, wis lang peduli kabeh. Njaluk pertolongan mene. Lah terakhir yang bisa menolong hanyalah Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu disebut syafaatul udzma. Jadi yang membawa pertolongan besar. Kenapa besar? Karena pada saat itu tidak ada satupun yang bisa mensyafaati kecuali Kanjeng Nabi. Makhluk susah kabeh. Nah, kalau penanggalan hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu usia berapa? Usia 50 tahun. Nah, Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Dakwah di Mekah 53 tahun. Dakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti 40 tambah 13, 53. Nah, 53 kemudian Kanjeng Nabi itu baru pindah ke Madinah. Jadi zaman dulu itu orang Islam belum punya tahun, belum punya kalender. Ya, itu sih Masehi nggak dipakai. Makanya saya itu bertanya, ya, saya itu berpikir begini. Zaman Kanjeng Nabi kok kenapa tidak menggunakan penanggalan Masehi? Kanjeng Nabi lahir pada tahun 600, misalkan 571 mungkin enggak. Dalam sejarah yang dicatat, yang ditulis, penyebutannya bahwa Kanjeng Nabi lahir itu pada tahun gajah. Hari tahun gajah itu kan peristiwa kan. Karena belum punya kalender sehingga
menandakan waktu itu adalah dengan peristiwa-peristiwa, dengan kejadian-kejadian. Karena Kanjeng Nabi itu lahirnya bersamaan dengan serangan gajah yang ingin menggempur Ka'bah, maka kelahiran Kanjeng Nabi itu dinamai dengan tahun gajah. Kemudian setelah Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Rasul, penamaan tahunnya itu dengan istilah tahun nubuwah, tahun kenabian. Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi baru 1 tahun, berarti tahun pertama. Kanjeng Nabi diangkat sudah dapat 2 tahun, berarti tahun kedua. Sampai tahun ke-10 istrinya Siti Khadijah wafat. Ya, kemudian disusul oleh pamannya Abu Thalib wafat. Kemudian Kanjeng Nabi susah terus. Akhirnya setelah itu 3 tahun berikutnya, ya berarti 3 tahun berikutnya Kanjeng Nabi disuruh untuk pindah. Pertama pindah ke Taif ning kana dikira anak sedulur pengen nulung Kanjeng Nabi, ternyata ning kana diusir, balik maning ning Mekah. Selesai balik maning ning Mekah, Kanjeng Nabi ketemu karo batur wong Madinah. Jadi Kanjeng Nabi, jadi zaman dulu itu sudah banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah, itu sudah banyak. Syariat haji itu sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi, itu sudah ada. Jadi memang sebelum Kanjeng Nabi lahir itu orang berbondong-bondong bolak-balik ke Mekah, ke Ka'bah. Lah kemudian ketemu sama orang Madinah, kenalan, ngobrol-ngobrol. Kemudian Kanjeng Nabi itu diajak main ke Madinah. Ya, cuma belum sempat. Begitu Kanjeng Nabi itu pengen pindah, teringat punya teman di Madinah, akhirnya pindah ke Madinah. Yang ngubungi, insya Allah isun sekiki pengen berangkat ke Madinah, pengen hijrah ke Madinah. Durung anak telepon, durung anak SMS. Begitu Kanjeng Nabi datang di sana langsung disambut oleh orang-orang Madinah. Panjang sekali ya ini bicara sejarah itu. Wa zayyana lan maesi sapa Allah al masajida ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan anane Ka'bah. Allah memuliakan masjid karena di dalam masjid, ya Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Wa zayyana lan maesi sapa Allah al kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Gusti Allah muliakan maring piro-piro kitabe dengan sebab adanya Al-Qur'an. Kitab itu jumlahnya banyak, cuma yang dapat diketahui itu cuma ada 4. Wa zayyana lan maisi sapa Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah maisi Al-Qur'an dengan sebab di dalam Al-Qur'an itu ada bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku qala maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim kutiba mangka den tulis apa ismuhu arane man minal abrori setengah saking pira-pira wong kang bagus, wa bari alan bebas sapa man minal kufari saking pira-pira wong kafir, wan nifaki lan sifat munafik. Sapane wong kang maca bismillah maka wong mau iku akan dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang baik dan akan dibebaskan, diselamatkan dari kekafiran dan kemunafikan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku qala maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim ghafara mangka ngampura sapa Allah lahu maring man ma ing perkara taqaddama kang dadi dingin apa ma taqaddama kang dadi dingin apa ma min dzambi saking dosane man. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum ing dalem nalikane jumeneng sapa sira kabeh, ing dalem nalikane ngadeg atau jumeneng sapa sira kabeh, fakulu maka maca sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa inna nasa maka temsetune manusa iku idza tabukum ing dalam nalikane bujuk sapa manusa ing sira kabeh, yamna'uhum maka bakal nyegah ing nas sapa al malaku malaikat andalika saking mengkonon-mengkonon
Ightab, sapane wong kang maca bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan selamat dari segala macam keburukan, kejahatan dan segala penipuan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum ing dalem nalikane lungguh sapa sira kabeh majlisan ing panggonan lungguh ing majelis, fakulu mangka ngucap sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam, fa innaman mangka temen satune wong fa'ala kang lakoni sapa man zalika ing mengkono-mengkono maca bismillahirrahmanirrahim, wakala mangka bakal ngutus sapa Allahu Allah bihi kelawan man malakan ing malaikat yamna'hum kang bakal nyegah sapa malak ing nas minal ghibati saking rasani, hatta la yagtabukum sehingga ora bakal bujuk ganggu sapa nas ing sira kabeh. Sapane wong kang maca bismillah maka orang tadi akan selamat dari ancaman manusia, dari gangguan manusia. Cuma bismillah iku ana tempate. Sampeyan ceramah sing dibaca aja bismillah disit, keliru iku. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, iku ceramah pejabat ku mengkonon. Sing bener ketika orang itu ceramah, ketika orang itu berbicara di depan orang banyak, yang pertama kali dibaca adalah salam. Salam itu sebagai iftitah hakiki. Jadi iftitah itu ada dua, ada iftitah hakiki, ada iftitah idhofi. Iftitah hakiki itu adalah kalimat yang menjadi permulaan, tidak ada kalimat lain yang mendahuluinya. Itu namanya kalimat hakiki. Sedangkan kalimat idhofi itu kalimat permulaan yang bisa didahului oleh kalimat permulaan yang lain. Jadi kan kalimat permulaan itu kan banyak. Bismillah itu kalimat permulaan, a'udzubillah kalimat permulaan, alhamdu kalimat permulaan. Ketika khutbah itu yang menjadi permulaan apa? Alhamdu itu. Alhamdulillah orang khutbah, coba apa bismillah? Bukan, alhamdu. Terus ya banyak sekali kalimat-kalimat salam, kalimat permulaan. Lah kalimat permulaan di dalam ceramah, di dalam khitobah itu adalah salam. Ya, sehingga ketika ada orang mengucapkan salam tapi sebelumnya itu dia membaca bismillah atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, maka ucapan salamnya itu tidak wajib dijawab. Kenapa? Apa? Sebab salamnya itu cacat. Ya, salam itu kan sunnah, menjawabnya itu hukumnya wajib. Wajib itu ketika salamnya memenuhi syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka menjawab salamnya juga tidak wajib. Begitu. Ya, awas. Jadi kalau ceramah, kalimat yang pertama kali harus dibaca, yang pertama kali dibaca itu adalah salam, bukan bismillah. Jadi misalnya ana wong ceramah terus bismillah disit, iku ora wajib dijawab. Ya, bakal bisa sih dimenang nabae, ora usah dijawab supaya wong mau iku mikir, loh, kok ora pada jawab, ana apa? Mu sampeyane macane salah. Ya, bismillah di sebenarnya salam disit. Iki ndeleng ning iki ben ndeleng ning Syarafatul Qorib ya, ning Syarafatul Qorib ning kitab Bajuri, iku keterangan ning kono, iftitah ya, iftitah hakiki, iftitah idhofi iku diterangkan ning kono. Niku engko ya digawe keterangan ya. Siapa kayak arane? Atika atau siapa? Atika. Ya no. Atika. Apa? Antika. Buatan Atika. Antika kok digawe konten ya. Nerangaken apa sih tata cara mengucapkan salam atau tata cara kalimat-kalimat yang menjadi iftitah atau kalimat-kalimat yang menjadi permulaan. Engko takpai iki nih, takpai keterangane. Ya, al-babu ar-rabi. Ganti. Anjuk endi wingi? Hah?
Anjuk apa? Apa? Qala al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-Imam Al-Ghazali, al-Imam Ghazali rahimahullah. I'lam naura sapa sira anal mala ing temen satuhune banda iku ing kana lamun ana sapa apa mal iku mafkudan kang den sepiaken fayam bagi maka sayogya apa ayakuna yen ta ana apa halul abdi tingkai kaula iku alqanaata nrima wakilatal hirsi lan kidike ngersula atau ya kidike ngeluh. Jare Imam Ghazali, lamun ana wong beli duit, ya lamun ana wong ora duwe duit, maka sebaiknya dia itu sabar atau menerima qanaah. Ya, sabar qanaah bahwa bestelan saya mungkin hanya segini. Mudah-mudahan bulan depan bisa tambah lagi. Sampeyan ning kene njaluk bestel sing akeh ora tau ndongaken. Jadi kinokya rezeki wong tua ning umah iku tergantung sampeyan. Lamun sampeyan ning pondoke iki ndongaaken wong tua, insyaallah wong tua ning umah iku dalan rezekine bakal gampang. Isun cerita ki. Isun mondok ning Lirboyo iku wis ora duweni bapak. Bapak wis wafat. Kari ibune ingsun. Kakange isun ya masih enom, masih cilik lah. Adine isun apa maneh masih cilik pisan. Orang duweni keluarga. Ya ana sedulur ya duweni tanggungan dewek-dewek. Tapi apa? Ibune isun karena pengen duwe anak mondok akhirnya nekat bismillah mondokaken isun ning Lirboyo. Jare uwane isun Khadijah ku nekat temen mondokaken anak dewekan bae. Langka sapa-sapa, langka suami, langka sapa-sapa mondokaken anak ning Jawa Timur dewekan bae. Akhirnya karena isun pengen mondok, dilalah ya kuwen, dilalah isun wis gedhe apa ya isun mondok iku metu SMA. Ya akhirnya isun ora bisa ngapa-ngapain, bantu wong tua ya ora bisa, ya isun ning kana kongkon ngaji. Masa isune kerja ning kana. Apa maneh isune masih anyar kan. Akhirnya isun mondok ning kana ya wis Gusti isun bisane saged ndongaaken mawon. Masalah rezeki tiyang sepakula teng griya kula pasrahaken teng jenengan Gusti. Kula niki siwek ngilari ilmu. Masa iya panjenengan boten nyukani rezeki kangge kula. Tuh, kaligane apa? Dalane rezeki bocah santri iku melalui wong tua. Dengan cara apa? Ya dengan cara didoakan. Mulane aja bosen-bosen, aja sungkan-sungkan ndongaaken wong tua. Jadi bahkan tata kramanya berdoa itu harus menyisipi harus menyisipi memasukkan doa untuk orang tua. Malah bagusnya itu mendoakan orang tua dulu sebelum kamu berdoa untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk doa-doa yang lainnya. Itu bagusnya itu adalah diawali dengan mendoakan orang tua. Mulane sawise alhamdulillah sholawat terus ndongaaken wong tua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Iku ndongane wong tua mengkonon iku. Tata kramahe iku ajarane Kanjeng Nabi ku mengkonon. Kanjeng Nabi ngajari umate ketika donga iku didahulukan dongaaken nganggo wong tua. Ya, donga apa bae? Donga arep salat, donga sakwise salat, donga sakwise ngaji, donga arep ngaji, sampean dongaaken wong tua. Lah dongaaken wong tua macam-macam. Bisa dengan sampean tadi membaca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, ya, bisa dengan mengirim Fatihah, bisa dengan ngrentek ning atiku. Ning atiku ngrentek, Gusti, kula niki siwek ngilari ilmu Gusti. Ya, kula suwun panjenengan paringaken rezeki kangge tiyang sepah supados tiyang sepah saged ngirimi kula, saged mbesteli kula. Sanajana sampeyan iku
ya wong sing beli duit ya, termasuk sampean iku wong kang beli duit, insyaallah ketika sampean iku mondok dilalah wong tua iku bakal diparingi rezeki akeh. Iku alhamdulillah selama 9 tahun isu ning Lirboyo ora tau utang. Wong tua ora tau utang. Setiap bulan iku ya kaligane ku ana rezeki sing tekaku. Wong tua isun duduk wong tua karir, bukan wanita karir, bukan wanita pekerja, bukan. Wong tua isun ku wong umahan. Ya wong umahan ya apa istilah ke ya rezeki ya anak-anak setitik mengkonon ku ya kadang anu semaan apa mengkonon sering ditimbali semaan dilala setiap pen bestelan iku ana apa sing ngundang semaanku ngundang semaan ya arung semaan iku dudu pegawean ya bukan pekerjaan ya semaan iku ya diniatin nganggo deres dilalah iku dilalah ya wong kang ngundang semaan ku loman kabeh ya cukup nganggo bestel isun setiap bulan iku cukup ya sampai akhirnya isun tamatan Lirboyo iku ya murni sing rezeki wong tua kuwen. Nah, Gusti Allah maringi rezeki nganggo isun melalui wong tua. Ya bisa tuku kitab, bisa bayar bulanan, bisa bayar syahriah, bisa patungan apa. Ora tau utang. Wong tua isun ora tau utang. Tak takoni ku alhamdulillah ora tau utang. Tapi sampeyane ning pondok temenan sing ndongaken ditambahi karo salat-salat sunnah. Nah, isun sering ngomong bakal bengi aja ninggalaken salat witir ya. Terus dilakoni terus-terusan bae. Isun kok sampean wis ora usah takon iki manfaatnya apa, wis dilakoni bae kok gen muncul dhewek keajaibane. Kok muncul dhewek hal-hal yang tidak terduga mengkono. Ya sampean misalkan lagi butuh dilalah teka dhewek duwite. Rezeki teka dhewek. Wa ing kana lan lamun ana opo banda iku maujud dan ka maujud fayambaghi maka sayogya opo ayakuna yen ta ana opo halu tingkai abad iku al itharo ya iku al itharo nyilaaken maring wong liyan mempersilahkan artinya dibagi-bagi duit mau iku dibagi-bagi kanggo bature wasakho alan loman wastina al ma'rufi lan agawe kebagusan wattaba'u dalan ngedoi anisyuhi saking medit wal bukhli tegese medit lamun wong mau iku diparingi sugi diparingi duit maka apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut yaitu adalah bagi-bagi rezeki ya ari wong bagi-bagi rezeki sedekah ku beli kudu gede-gede saanane ya 1000 perak pun itu termasuk sedekah. Bahkan 1000 ya 1000 kamu bersedekah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, senang sampai niku mai baturiku senang. Meskipun nilainya 1000 itu jauh lebih baik daripada sampean sedekah 100 juta dengan penuh terpaksa ya apa maning diundak-undak. Ya diomongi terus diceritakan ning batur-bature. Ki isun tes sedekah ning wong ki 100 juta. Ki isun tes nyumbang 100 juta. Nyumbang dicerita-ceritakan terus. Ya cerita sekali rong kali kan wajar. Ini diceritakan kabeh. Iki wong pen sedekah apa pen kampanye. Ya, jadi apa iku? Dadi wong sing loman. Ya isun pernah cerita ya. Sampean titeni kiai itu ya kiai itu semuanya alim kiai itu semuanya alim tapi dan semuanya itu mulia hidupnya itu senang hidupnya bahagia lah tapi kehidupannya itu ada yang berbeda. Ada orang yang uripe ku mujuran terus dilalaku apa beku bisa pengen iki kelakon ya kadang beli jaluk teka dewek iku ada orang-orang itu melihatnya itu senang terus siapapun ketika melihat orang itu senang terus ya
Dan orang itu terkenal di mana-mana. Padahal apa? Padahal pada baik kiai, pada baik alime. Apa yang menjadikan berbeda dengan kiai-kiai yang lain? Akhirnya tak pikir-pikirku apa ya? Kok bisa duweni keistimewaan seperti itu? Bisa duweni apa ya, haibah harisma yang sebesar itu. Wong-wongku pada segan kabeh, wong-wongku pada wedi kabeh, pada tunduk kabehku. Apa rahasianya? Ternyata ya ini penelitian saya sendiri ini. Ternyata orang-orang tadi yang memiliki keistimewaan sendiri itu karena memiliki sifat saho, memiliki sifat loman. Kiai-kianku tak titeniku loman terus, mendi-mendi bagi-bagi, mendi-mendi mai, ketemu siapa baikku bagi-bagi, ketemu bagi-bagi. Ya, rezekine kadang beli sepira, tapi seneng bagi-bagi, seneng mai-mai. Beli ponakane be, beli sedulur be, wong liyan setiap ketemu wong ku mai-mai. Mbah Mahrus itu ya terbilang hidup yang sederhana. Beli katon sugi beli. Mangan iku saanane. Mbah Mahrus iku ketika dahar ora tau wareg. Setiap pengen wareg iku langsung diandekaken, langsung di stop. Jadi lagi dahar terus pengen wareg, langsung di stop nih, beliau dia stop, terus bekas daharannya dinyaken-akening santrine. Setiap dahar itu tidak pernah merasakan kenyang. Loh, kok kenapa? Itu kan rezeki dinikmati. Kok malah dihentikan begitu? Nah, Mbah Mahrus itu mengkonon. Tapi apa? Mbah Mahrus itu setiap lunga mendi selalu nggawe duit ning kantongnya. Ketemu siapa bagi. Wong sing niteni kae wong iku duitnya blintong-tong. Brojol bae iku beli blintong-tong. Yuk ketemu wong pirang-pirang je. Ari endong ku paling pirang senti kan. Terus naro duit iku paling ya kemote ku pirang ewu atau pirang puluh ewu atau pirang juta. Iki bagi wong pirang-pirang kok blintong-tong. Duit itu kayak Doraemon, metu bae sing endong kok. Terus akhirnya Mbah Mahrus iku pernah ngomong ning santrine. Nah, waktu itu santrine iku arane Abah Hud ya. Jadi Abah Hud itu ya Kiai Habib dari Cirebon almarhum, dari Babakan. Jadi Abah Hud itu mondok Lirboyo zamannya Kiai Mahrus. Kiai Mahrus itu ngomong ke Abah Hud, Kang Ayib, kula niki memang katone ku kaya wong beli duit, katone kaya wong melarat, nyatane kula ku sugih Kang Ayib. Lamun duite kula tak sambung sing Kediri sing Lirboyo sampai Cirebon sampai Gedongan ku nyambung tepung. Duite kula lamun disambung sing Kediri sampai Cirebon ku ora putus nyambung. Ya sampai duite paling akeh pira dijejer sing kene paling anjuk gerbang, sing kene anjuk gerbang butuhaken pirang juta ku. Duit 1000 dijejeraken sampai Azhara. Iku coba pirang-pirang istilah pirang juta. Barang iki nyambung sing Jawa Timur maring Jawa Barat. Jarene ora putus. Ya wallahu alam iki wis dudu ora bisa ditakar ning akal maning iku wis keajaiban. Mbah Mahrus iku duweni keistimewaan banyak sekali. Ternyata di antara sirinya itu Mbah Mahrus iku loman pisan. Ya, sedulure ku dieman kabeh, wongku dieman kabeh. Bruk ora tau ngitung. Ya, Buya Said pun begitu. Buya Said itu ketemu siapa saja, ketemu saudaranya, ketemu ponakannya, cucunya apa, bagi. Gak pernah ngitung, gak pernah bosan. Dilala beliau terkenal di mana-mana, punya kehebatan banyak sekali, disegani, ditakuti di mana-mana. Ya bapakmu juga loman, disegani di mana-mana. Wis wareg pisan anake isun, ibaratnya wis wareg pisan oli rezeki sing ya iku sing sedulur-sedulur kuwen. Sebaliknya kiai sing ya ora pati loman lah, sing ora pati loman ya alime bae. Tapi ya haibahnya, harismanya tuh kelebihannya itu tidak seperti yang loman tadi. Artinya bahwa loman itu benar-benar sangat ampuh
untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang istimewa, orang yang mendapatkan banyak keistimewaan. Dan ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk kiai, bukan hanya untuk santri. Orang awam pun kalau dia itu loman, sering bagi-bagi, insya Allah uripe bakal mujur terus, bakal enak terus. Ya, disun bengen kan pernah cerita maning kan ya, anak bocah santri duduk anaknya siapa-siapa, duduk anaknya kiai, duduk anaknya ustad, duduk santri maning wong tuaku duduk santri dulu apa? Terus apa? Terus anaknya di pondok akon, setiap bestel iku nggawa jaburannya semobil. Bukan sih pengen nganggo kiai bae atau nganggo jajan anaknya, ternyata nganggo dibagi-bagi wong sepondok keduman kabeh, sampai tukang masaknya keduman kabeh. Iya, jadi bakal bestelku nggawa jaburan semobil. Seneng, mengkono ku seneng. Duduk karena pengen dipuji, pengen dianggap kian-kian beli. Pancen seneng, seneng karo kiai, seneng karo bocah santri, seneng karo pesantren, seneng. Hari wong seneng priben sih, orang tahu hitungan, orang tahu eman-eman. Jadi kerasa pirabeku beli eman-eman. Nah apa? Ternyata anaknya itu adalah satu-satunya santri yang menghafal tercepat, ya, sejak zaman dulu sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Ngapali paling cepat sebelum-belumnya 3 tahun 4 tahun itu cuma 1 tahun 2 bulan. Duduk anaknya siapa-siapa. Durung pernah mondok mandi durung. Ari wong pernah nabung, pernah nyelengi sih karuan bae. Misalkan di umah ngapali wis oli 20 jus terus tinggal lanjutaken setahun 2 bulan ya iku wajar bae. Ini belum pernah mondok sama sekali. Mondok langsung ngapali hatam dalam waktu cuma 1 tahun 2 bulan. Ternyata apa? Kaget ya iku. Siraku anaknya siapa? Bapaknya mondok ning endi? Duwe pondok arane apa? Santri pira? Yang bleger ditakoni anaknya siapa, terus putune siapa, pondoknya gede sepira, santri sepira, dikira anaknya wong gede, ternyata duduk siapa-siapa. Wong tua beli mondok sama sekali, mung seneng karo santri, seneng karo ilmu. Dilalah anaknya cerdas, pinter, luar biasa. Artinya itu berlaku untuk siapa saja. Ya. Besok kah sampean diparing ya, ari wong loman beli kudu ngenteni sugih. Sampean lagi beli duit-duit pun ari loman itu banyak sekali macamnya. Sampean ngrewangi maknai kitab ya iku loman. Sampean nyilihi pakaiannya loman, sampean nyilihi misalkan mai sabun, mai odol, terus mai gentenan ki ana sabun sok dinggo disit. Iku loman mengkono ku, nyilihi sajadah, nyilihi sandal iku loman. Loman itu enggak mesti memberi. Nyilihi gen bagian dari loman. Ya. Harus dibiasakan. Kalau sekarang belum bisa, besok dicoba. Besok dicoba, dibiasakan dulu. Aja isin-isin. Harus ada rasa senang. Tapi jangan karena apa-apa ya. Kamu harus senang kalau kamu itu suka berbagi begitu. Ya adapun misalkan anak kebutuhan apa-apa terus waya sampean pengen dipakai dewek ya itu arane tidak jadi masalah ya. Artinya sampean itu sesempat mungkin lah, sempatnya kapan saja, bisanya kapan saja. Nah itu bakal sampean pengen uripe enak atau pengen duwe keturunan sing bagus, duwe keturunan sing cerdas, duwe anak sing cerdas. Ya angel ya, kabeh wong tua kepengen duwe anak sing pinter, kabeh wong tua iku kepengen duwe anak sing cerdas. Apa wong tua sampean ora pengen anaknya sampean cerdas, anaknya wong tua sampean cerdas, kepengen kabeh duwe anaknya lulus alfiyah, hatam alfiyah, nadume cepet hatam, kabeh ku pengen mengkonon. Wong tua apa beli susah ketika mendengar anaknya ning pondok malos ya, terus ora lulus, mengkono apa beli susah. Barang wong tua sampean ning omah iku jempalikan mikiri sampean, mikiri goleti bestelan nganggo sampean ning kene tiar-tiar bae. Jadi cara membalas budi
kepada orang tua apa? Ya sampai nih kena sing pinter. Ketika pinter wong tua iku semangat beli kira-kira wis ora butuh dibalekaken maning duwite wis ora butuh wong tua. Wong tua mesti sampean biaya sampean ora butuh duit bestelan mau iku disauri maning besok ketika sampean sugih ke ora butuh. Sudah enggak kehitung orang tua. Yang diharapkan yang dengan orang tua adalah melihat sampean itu pinter, melihat sampean itu cerdas. Ngono. Jadi bakal anak batur ngajak kelemar aja gelem. Anak batur ngajak males-malesan bolos aja gelem. Sampean mumpung masih muda, ayo pinter ngono. Bakal wis pinter tenang. Sampean pengen urip mendibai ku gampang. Jadi mau fa inna sakhoa karena teman satune loman iku min akhlakil ambiyai setengah saking akhlake piro-piro nabi alaihi wassalam. Wa huwa utawi sakho iku aslun. Iku aslun pokok min usulin najati saking piro-piro pokoknya keselamatan. Loman itu adalah sebagai pokok dari semua kebaikan. Loman bakal wong loman maka wong mau iku bakal oleh apa bae. Ya wong mau iku bakal mendapatkan semua yang diinginkan, semua yang dicita-citakan. Ya walidalika yang baki wallahu a'lam bishawab.